Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terangilah hati dan pikiran kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan saat ini, kami diberikan hikmat dan pengertian yang dalam untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini ada di rumah, dan saya percaya dan doa saya kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat iman, kuat imun, dan kita hidup di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita bisa menikmati akan hari-hari dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita saudara sudah melewati 3 bulan lebih dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun ada kesulitan dan pergumulan,
ada doa-doa kita yang belum ada jawaban, sehingga kita terus bertanya, sampai kapan kita hidup dalam situasi seperti ini? Mungkinkah akan kembali normal ketika kita sudah melewati masa lockdown, isolasi, karantina, PSBB, dan masuk ke era new normal? Saudara-saudaraku, kehadiran Tuhan sebagai sumber hidup kita membuat kita selalu bergantung kepadanya. Berkat-berkat Tuhan bagi orang percaya tidak terputus oleh keadaan, sehingga kita tidak berkekurangan. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya berkomunikasi lewat telepon dengan jemaat, menanyakan kabar jemaat. Semuanya menjawab keadaan mereka ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak ada yang katakan bahwa kami tidak makan atau kami kelaparan. Bahkan ada yang mengatakan, saudara-saudara, puji Tuhan Ibu Pendeta, saat ini kami sedang menunggu waktu di mana kami juga akan kembali untuk masuk kerja lagi. Betapa pentingnya, saudara-saudara, kita hidup melakukan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan dasar dan bagian hidup kita sehari-hari. Demikian pula dengan ke-12 murid Yesus yang diutusnya untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Namun sebelumnya, Yesus lebih dahulu memberikan pembekalan, melengkapi dan menguatkan murid-muridnya, mengingat resiko yang penuh dengan tantangan dan hambatan, serta medan pelayanan yang tidak menyenangkan yang nanti akan dihadapi saat mereka memberitakan Injil. Karena belum tentu semua bisa menerima Injil. Bisa saja ada yang menolak dan memusuhi. Inilah risiko yang suka atau tidak suka harus dihadapi. Sama seperti saya dan saudara-saudara, ketika terpanggil dan terlibat dalam pelayanan, sebelum melayani, kita dibekali dulu supaya kita dipersiapkan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati. Bukan melayani diri sendiri. Apa perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani diri sendiri? Itu hanya beda tipis. Kita bisa saja memakai alasan melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita tengah melayani kepentingan dan kepuasan diri kita sendiri. Salah satu cara untuk menguji, saudara, apakah kita melayani Tuhan atau diri sendiri, adalah dengan melihat respon yang kita berikan saat pelayanan kita tidak dihargai oleh orang lain, atau ketika pendapat dan keinginan kita dalam pelayanan tidak diterima. Apa respon kita? Adalah marah, bahkan sampai mau mengundurkan diri dari pelayanan. Itu berarti kita tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani diri sendiri. Contoh, saudara-saudara, salah satu tokoh dalam Alkitab yang pernah bersikap demikian, yaitu Yunus. Yunus marah ketika melihat apa yang Tuhan lakukan ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Yunus kecewa ketika Tuhan mau mengampuni Niniwe,
musuh besar bangsa Israel saat itu. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan Yunus terus-menerus larut dalam kemarahannya. Tuhan menghibur dan mengubah sikap hati Yunus melalui tumbuh dan matinya pohon jarak. Tuhan mengajarkan bahwa apa yang seharusnya Yunus layani adalah keinginan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Niniwe, bukan keinginan hati Yunus yang menghendaki agar bangsa itu dihukum saja. Sikap hati yang lebih mementingkan keinginan Tuhanlah yang seharusnya dimiliki oleh seorang hambanya. Seorang pelayan Tuhan harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana keinginan diri sendiri. Yang belum tentu, saudara, keinginannya itu berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di samping itu sebagai murid, mereka dituntut untuk mampu mempertahankan iman dari segala macam godaan, segala macam tawaran, dan mempertaruhkan hidup mereka dari berbagai penderitaan dan tantangan yang ada. Cuma herannya, saudara, walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan, pekabaran Injil itu semakin berkembang, semakin dicegah, semakin pesat, makin dihambat, makin merambat dari dahulu sampai sekarang. Sebab kuasa Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab itu menjadi seorang murid atau hamba yang berjuang untuk menjadi sama seperti guru atau tuannya, sangatlah penting kita teladani dari Yesus, supaya kita memiliki karakter seperti guru. Karakter kita, saudara, menentukan kualitas pelayanan kita. Kita sering melihat ada orang yang rajin melayani, tiada hari tanpa melayani, terlibat dalam seluruh kegiatan di gereja, tapi memiliki karakter yang kurang baik, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bukankah saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara, kita harus menyadari hidup memuliakan Tuhan adalah memiliki Kristus di dalam hidupnya. Kita ada di dalam Kristus berarti kita harus menunjukkan cara dan gaya hidup yang mau melayani sama seperti Kristus. Kita pun terpanggil untuk melayani, maka segenap hidup kita diarahkan dan berdampak bagi orang sekitar kita. Itulah pelayanan. Sebab pelayanan tidak hanya terbatas di atas mimbar atau tembok gereja, tapi dimanapun saudara berada dan bekerja dengan profesi saudara. Kalau saudara seorang karyawan, saudara bekerja dengan rajin, saudara bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya, karena di tempat saudara bekerja, saudara sedang melayani Tuhan. Atau dengan profesi yang lain, dimanapun saudara bekerja, saudara sedang melayani Tuhan. Sebab orang yang hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, dan menjadi saksi Kristus. Apa yang kita lakukan untuk mempermuliakan namanya? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita melihat
pada ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-37. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sebagai muridnya, kita harus lebih mengutamakan Tuhan lebih dari ikatan yang paling kuat, seperti budaya, tradisi, atau ikatan keluarga. Tapi tidak bermaksud saudara agar membenci orang tua dan keluarga. Tapi mengikut Yesus membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang melebihi komitmen dan kesungguhan dalam hubungan apapun yang kita miliki dengan sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memilih setia kepada Tuhan membawa konsekuensi penderitaan dalam tanda kutip. Penderitaan itu akan datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, baik itu keluarga, teman, saudara, atau dan yang lainnya. Ketika kita harus memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia, saat ini saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan menghasilkan berkat pribadi bagi saudara. Ketika iman Abraham diuji, dia lebih memilih mengasihi Tuhan dibandingkan Ishak anak satu-satunya. Kesetiaan itu membuat dia memperoleh berkat, yaitu memiliki dunia. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita tetap memiliki iman dan kesetiaan, baik atau tidak baik keadaannya yang sedang kita hadapi saat ini. Amin.